Bapa yang Maha Kuasa, lalu Bapa yang bertata di muka surga, kami panjatkan syukur atas karya-Mu, di mana Bapa kami sebentar lagi mendengarkan sebagian firman-Mu, berkata firman-Mu, berkata hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, dan juga Bapa berkati juga hamba umat-Mu untuk mendengarkan sebagian firman-Mu yang bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru kami hidup. Amin. Khotbah kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Saya membaca cuma sekitar 5 ayat. Beginilah firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku, dengan berat sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku dan engkau mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saling berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi. Itu tidak melandanya, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah engkau seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali es dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang benar. Bersorak-soraklah hai orang jujur. Tema yang saya ambil dari sini adalah tentang pengampunan. Sebelum kita mendalami dan merenungkan isi firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan bagaimana apa itu pengampunan. Pengampunan itu adalah sebuah perintah yang dari Tuhan. Kataan perintah ini yang namanya perintah itu harus dilaksanakan, harus dituruti, dan harus diperintahkan yang diberikan Tuhan. Pengampunan ini juga menyambung kembali dengan tali kasih sayang. Kasih sayang yang putus dan memperbaiki hubungan yang rusak. Bahkan sanggup membebaskan seseorang dari hukum mati gara-gara untuk pengampunan dosa-dosa kita. Di mana pengampunan sejati selalu didasari oleh kasih dan Roh Kudus. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah. Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita sendiri. Maka sama seperti kita menerima kasih karunia pengampunan dari Allah, kita pun harus memberikan belas kasih dan kemurahan pada orang-orang yang bersalah kepada kita. Dalam hal ini, pengampunan itu tidak mudah. Oleh sebab itu,
mintalah pertolongan Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan setiap kita ingat, dan Roh Kudus yang mengingatkan kita, menolong kita, dan menuntut kita mampu kita melakukan kehendak dari perintah dari Tuhan. Di mana bahwa kita tahu sebagai orang-orang Kristen percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita patutnya hidup dalam ketaatan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, khotbah holistik yang saya ambil contohnya yaitu di sini, yaitu naik CD. Di mana tema yang saya ambil untuk naik CD ini adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan. Sebelum kita mendalami teks ini, kita harus mengetahui gimana lagi ketaatan. Ketaatan itu adalah hidup dalam ketaatan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Di mana ada satu istilah untuk memahami kata ketaatan. Salah satu bentuk ketaatan ini adalah rasa syukur kita kepada Tuhan dan ucapan terima kasih. Nah, suatu demikian, ketaatan ini harus kita pegang seperti kita harus mengasihi, memperhatikan, menjaga, dan melindungi kita sampai hari ini. Tuhan pasti dijaga kita. Karena itu, sudahkah sayaknya kita mau membalas segala kebaikannya dengan hati yang tulus? Menjalankan firman Tuhan dan perintahnya itulah adalah dengan hati yang tulus. Lakukanlah apa yang berkenan kepada kehendak Tuhan dan menjalankan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Dan kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati, jangan lupa kita mau mengucapkan syukur atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita dan berterima kasih. Satu hal yang seringkali membuat kita gagal untuk hidup dalam ketaatan perintah Tuhan adalah karena apa yang kita lakukan selalu menuruti keinginan hati dan pikiran kita sendiri. Di mana ketaatan dalam melakukan perintahnya adalah bahwa itu bukti kita untuk mengasihi Dia. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 15, begini bunyi firman Tuhan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menurut segala perintahku. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya." Maksud dari ini, ingatlah bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, segala menurut keinginan hati kita dan pikiran kita dan menurut perintah Tuhan. Ingat, di mana Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ketaatan yang dapat kita lakukan bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan Roh Kudus yang ada di dalam kita yang memberikan kemampuan untuk melakukan. Jadi saya simpulkan dari sini, dari arti ketaatan itu terhadap perintah Tuhan, yaitu berpegang teguhlah kepada firman Tuhan.
bersungguh-sungguh kita dalam melayani Tuhan, dan berhati-hati dalam mengambil tindakan, dan juga setia dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan perintahnya karena Tuhan mengasihi kita. Dan selamat sebab Dia mengasihi kita, Tuhan akan menyenangkan kita. Amin.